Hei para hamba-hamba terkasih Allah ini, Anda tahu waliullah, waliullah selama ini kita dengar adalah begini-begini. Ya betul, itu wali. Para wali, ada wali songo, wali ini, wali-wali. Akan tapi ketahuilah, waliullah adalah syarat utama. Syarat terpenting yang ada pada mereka adalah hatinya yang benar. Bukan sholatnya yang banyak, bukan puasanya yang banyak, akan tapi seorang wali menjadi wali Allah adalah yang punya hati yang selamat, punya qalbun salim, hati yang selamat, hati yang berusaha untuk dijauhkan dari dengki, hati yang dijauhkan dari benci, hati yang dijauhkan dari dendam. Dan ini yang kita suarakan tahun ini, karena kalau kita cermati hari ini begitu banyaknya media sehingga kita gampang melihat kejelekan orang lain, kelompok lain, ustadz lain, sehingga kita sering bermusuhan, sehingga hati kita susah menumbuhkan cinta. Maka dari itu kita perlu kita suarakan mulai di tahun ini, damai, tahun cinta. Biar orang mengajak berantem, saya mengajak mencintai. Pastikan hidup dengan cinta Anda indah. Bayangkan saja hidup dengan cinta. Sebelum Anda membayangkan hidup dengan cinta, bayangkan hidup dengan benci. Capeknya orang yang menjalani hidup dengan benci dan dengki. Coba yang menjalani hidup benci dengan benci dan dengki, lihat tetangganya bangun rumah, nggak senang dia, karena ada benci dengki di dalam hatinya. Selalu bilang, paling dia pejabat, karena pejabat dia korup, padahal dia nggak tahu korupsi dari mana, hanya dia dengki saja. Pejabat korupsi pasti dia, alah korupsi, zamannya korupsi lah, bisa bangun rumah duit korupsi, karena dia pejabat. Tak tahu tetangga sebelah kaya juga, dia sukses bangun rumah gede tapi bukan pejabat, bingung dia, mau fitnahnya bingung loh, bilang pejabat korupsi nggak bisa, punya tuyul dia. Anda pernah dengar di kampung dulu? Di kampung ada orang punya tuyul? Pernah dengar ya? Itu sebetulnya itu adalah fitnah yang disebarkan oleh orang yang dengki. Ngelihat tetangganya tanahnya luas, panenannya banyak, kaya, punya bendi, punya dokar, punya ini. Sama tetangganya yang miskin itu, yang ngiri, bilang apa? Yang ngiri itu punya kera putih, dia itu punya tuyul, dia punya nyi blorong dia. Itu fitnah. Pokoknya berita itu berita fitnah. Itu berita hasud. Dia capek kalau kita hidup dengan benci, capek ngelihat rumahnya gede, ngelihat beli mobil sakit, sampai ngelihat ayam kecilnya lewat depan rumah, ayam dia tuh. Tidak enak orang punya benci, tidak enak orang punya dengki, tidak enak orang punya dendam. Tapi sebaliknya, orang yang punya cinta, alangkah indahnya orang punya cinta. Coba saja, tetangga bangun rumah, ikut senang, oh bangun rumah. Tetangganya beli mobil, Masya Allah, oh beli mobil. Begitu senangnya, katanya apa? Bau solarnya harum. Oh, orang kampung. Subhanallah. Tapi dasar si pendengki sang ngiri itu, ngelihat tetangganya beli mobil. Mobilnya merah, norak, dibuka pintunya, minyaknya padahal wangi, katanya bikin pusing. Dasar dia orang bodoh. Pendengki akan capek, bayangin. Tapi kalau hidup kita dengan cinta, alangkah indahnya. Ngelihat senang. Makanya tadi kami sampaikan, kita harus bangun pertemuan dengan cinta, nggak ada benci di antara kita, nggak ada dendam di antara kita. Dan itulah waliullah, biarpun tidak dicium tangan kita oleh hamba-hamba Allah. Kalau hati kita selamat, lihat kita sudah seperti di surga, biarpun masih di dunia. Begitu banyak hiburannya, bahkan senangnya orang yang punya hati cinta, orang yang hatinya benar, hatinya bersih, kesenangannya banyak sekali. Bahkan kesenangannya bukan di saat dia diberi, bukan di saat dia menerima, bahkan di saat memberi pun dia ikut senang. Begitu gampangnya. Dan itulah yang disuruhkan oleh Nabi SAW. Jadi dengan cinta, hidup dengan cinta. Maka kita ingin bangun cinta bagaimana ini? Supaya kita tidak terus tersiksa. Cuma dengki itu capek, cemberut muka. Kalau dulu kan, kalau orang sambil menghasut tetangganya sambil ngapain? Petan. Ya, cari kutu. Kalau sekarang sambil ngetik handphone.
Gosip tetangganya, sama kurang lebihnya gini sama gini. Naudzubillah, itu orang bodoh. Kayak tadi dalam khotimah. Maka kita perlu bangun cinta bagaimana? Harus kita berani masuk wilayah ini. Kalau Anda pengen hidup enak. Dan kalau Anda ingin menjadi kasih Allah. Kalau Anda ingin amal Anda utuh. Sebab kalau orang berhasud amalnya habis. Sebab al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasud yang ada di hati itu seperti api yang memakan kayu bakar. Wush, habis. Jadi Masya Allah sering bermusuhan, tetangga ini ngiri, pejabat dengan sikut-sikutan. Tapi kita akan menjadi ahli surga malam ini insya Allah. Kita akan jaga hati kita. Bagaimana kita menghilangkan dengki. Dengki tetap ada, namanya kita manusia. Dendam ada, tentu kita manusia. Yang mengatakan dia tidak punya dendam, bohong dia. Kita bukan malaikat, akan tapi kita akan rubah dendam benci kita menjadi cinta. Bagaimana caranya? Itu. Jadi ada dendam dong, ada marah. Kalau di dalam Al-Quran kan disebutkan marah benci kita itu biasanya karena perilaku orang lain yang kurang ajar pada kita. Seperti orang pinjam duit nggak balik-balik. Sudah di hari yang dijanjikan susah, ditelepon nggak bisa. Didatangi ke rumahnya katanya nggak ada, tapi sepatunya lengkap. Katanya nggak ada. Kita coba ngintip di belakang. Di belakang rumahnya dia. Lagi ngitung duit. Waduh. Habis itu besok beli motor lagi. Kurang ajar dia. Ada dendam dalam hati kita. Marah kita dengan dia. Atau ada orang memfitnah kita, ada orang menggunjing kita. Ingat, mungkin karena kita hidup di dunia. Kalau di surga baru nggak ada itu semuanya. Cuman kita di dunia ada benci, ada gunjingan, ada fitnah. Itu kadang menjadikan hati kita menjadi mulai berubah. Lalu bagaimana hati kita yang mulai berubah itu agar kita tata kembali? Tolong, ini ilmu, semuanya harus mengambil ilmu ini. Kalau pengen hidup enak, ahli surga yang berjalan di atas bumi, dialah waliullah. Waliullah bukan orang yang banyak sujud, itu bukan. Tapi yang hatinya benar. Nah, kalau kita mulai mendengki sama seorang, harus kita hapus dengki, kita balik. Jadi begini. Orang ahli surga, waliullah itu kalau sudah mulai benci, tidak akan ditampakkan dalam bentuk zahir. Marah sama seseorang, kurang ajar betul dia, menfitnah aku dia. Nanti malam awas ya. Sampai di tengah malam dia sholat 2 rakaat. Doa, ya Allah, itu orang kurang ajar banget kepadaku ya Allah. Tolong ya Allah, jaga keluarganya Allah. Tambah rizkinya ya Allah. Kalau Anda bisa melakukan seperti itu kerjaannya para waliullah. Sebab di dalam Al-Quran kan disebutkan, wal kadhiminal ghaidha, jika ada sesuatu yang menjadikan engkau marah dari seseorang, jika ada orang yang menyakitimu yang menjadikan sebab kamu marah, ayo menjadi orang bertakwa, tempatnya di surga. Gimana caranya? Marahmu jangan kau lampiaskan, kau tampakkan, akan tapi wal kadhiminal ghaidha. Dalam Al-Quran disebutkan, jika ada orang buatmu marah, aku tahan. Nggak boleh aku marah. Dia umat Nabi Muhammad. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Setelah menahan amarah nggak cukup. Orang menahan amarah bisa saja dia tidak marah hari ini, tapi besok bisa ngamuk habis-habisan. Tapi nggak boleh. Maka nggak cukup dia menahan amarah. Setelah kita menahan amarah, wal afina 'anin nasi, seperti disebutkan oleh Allah, bagaimana kita bisa memaafkan seseorang. Setelah memaafkan pun kadang masih meninggalkan sisa-sisa. Kalau melihat dia itu terenyuh, kurang ajar banget dia. Dah. Setelah itu apa? Terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Maka jika Anda masih ada sisa benci dan dengki, banyaklah Anda memberikan kebaikan kepada dia. Itulah waliullah. Para kekasih Allah. Jangan sampai ditulis di WhatsApp lalu dikirim kepada teman jadi kunjingan. Tidak. Ada orang, kurang ajar kepadaku, awas nanti malam, tak doakan dengan doa kebaikan, akan kasih hadiah terus. Dan itulah yang harus kita lakukan saat ini. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.